Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Abdullah dari Informatika B semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mungkin akan mempraktekkan tentang hacking website dengan SQLi. Ya. SQLi itu adalah suatu teknik hacking yang digunakan oleh penyerang atau attacker untuk mendapatkan sebuah database dengan menyisipkan perintah-perintah SQL melalui URL. Nah, itu sekilas dari SQL injection. Nah, lalu gimana caranya? Nah, sebelum Anda melakukan hacking dengan SQL injection, Anda harus menyiapkan sebuah website. Nah, Anda mau menghack itu website apa yang akan Anda hack? Ya, kalau di sini saya menyiapkan ini web yang akan saya hack. Sudah saya siapkan di sini. Nah, langsung saya copy dulu alamatnya. Lalu kita masuk ke browser, saya menggunakan Google Chrome, saya copy dan kita buka web yang akan kita hack. Nah, ini web yang akan saya hack. Nah, tampilan awalnya seperti ini, ya seperti inilah tampilannya. Nah, memang ini kan tampilannya seperti ini. Nah, lalu kita masuk yang kedua, yaitu tes vulnerabilitas. Nah, untuk apa ini ya? Untuk mengetahui apakah sebuah situs web ini memiliki celah keamanan atau tidak untuk dilakukan SQL injection. Nah, jadi nanti kita terlanjur mencari web, mencari ternyata web itu tidak bisa kita hack. Nah, gimana cara kita mengetahui bahwa ini memiliki celah atau tidak? Yaitu pada alamat web ini, pada URL ini, yaitu di belakang sendiri, di belakang angka 186 itu kita kasih tanda petik. Nah, setelah kita kasih tanda petik, langsung kita enter. Nah, di sini keluar error you have an error SQL syntax bla 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 bla. Nah, ini menunjukkan bahwa web ini ada celahnya, ada celah keamanan. Ya, masih dalam web ini ada celah dalam keamanannya itu ya. Nah, web ini bisa kita hack atau web ini bisa kita masuki lah intinya itu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa web ini ada celahnya, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu apa? Nah, kalau di sini tahap selanjutnya itu menentukan jumlah kolom. Nah, kita lakukan, kita cari, kan pasti ada kolomnya ya. Nah, kita cari web ini itu ada berapa kolom dengan cara order by bla 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 bla. Nah, kita kan tidak mengerti web ini itu ada 10 kolom, ada 12 kolom, ada 13 kolom atau ada berapa, kita kan nggak tahu ya. Nah, kita pakai kita kira-kira saja. Kita pakai ilmu-ilmu ya kira-kira lah, kalau zaman dulu mungkin kan bisa cap-cip ya. Kita coba kalau di sini aku coba 9 lah, iseng-iseng. Lalu kita kasih tanda 2 kali step. Ya, ini kan memang kodenya seperti ini ya. Lalu kita enter. Oh, ternyata 9 di sini sudah error. Nah, berarti kita cari ini pasnya kolom ini berapa. Katakanlah saya coba 8. Loh, ternyata 8 tidak error. Ya. Kalau tadi saya coba 9 error. Nah, berarti kalau kita 9 ke atas itu sudah pasti error. Nah, gimana makanya kita tadi saya ke 8. Kita cari pasnya. Nah, kalau 8 tidak error, berarti jumlah kolom di web ini ada 8 kolom. Nah, entah kalau tadi 8 error, kita turunkan lagi sampai ketemu tidak errornya. Kalau 8 error, 7 tidak error, berarti 7 kolom.
Kalau 7 error, terus 5-nya nggak error, ya kita lihat 6. 6 error apa enggak? Kalau 6 error berarti 6 kolom. Kalau 6, maaf, kalau 6 error berarti 5 kolom. Kalau 6 tidak error dan 7 error berarti web itu ada 6 kolom. Nah, ini tadi sudah kita ketahui bahwa web ini memiliki 8 kolom. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita cari dari 8 kolom tersebut itu kolom berapa yang kita bisa hack, atau di kolom berapa kita bisa yang bisa kita masuki atau bisa kita cari data-datanya. Nah, caranya gimana? Kita ketik sebelum angka 186 dan sudah sama dengan kita kasih tanda straight. Lalu union select, kita tulis kolom kita tadi, kan saya ada 8 kolom, berarti saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan lupa tanda strip 2 di belakang. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul angka 2 dan angka 6. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa kolom dari 8 kolom tersebut yang bisa kita hack yaitu di kolom 2 dan kolom 6. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya apa? Kalau kita sudah mengetahui jumlah kolomnya, kita sudah tahu kolom mana yang bisa kita masuki SQL injection. Lalu selanjutnya kita menentukan versi SQL. Nah, di web ini dia itu menggunakan versi berapa SQL-nya itu. Nah, kan di sini ada 2 kolom, 2 dan 6. Katakanlah saya pilih yang nomor 6. Nah, di URL di atas ini, kan ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pas di angka 6-nya atau di kolom 6, angka 6-nya saya hapus, saya ganti add version. Nah, ini untuk apa? Untuk mengetahui versi SQL yang digunakan oleh website tersebut, oleh website yang akan saya hack ini. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul 5.0.90. Nah, si pembuat website ini dia menggunakan versi webnya ini 5.0.90. Nah, setelah kita mengetahui bahwa versinya ini, nah, lalu kita melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu menentukan nama database. Nah, caranya gimana? Ini union select 1, 2, 3. Ini kan kolom saya tadi ya, di kolom 6 di concat database. Ini di kolom 6 ini kajian version. Ini saya copy. Nah, di sini ya yang add version tadi ini diganti concat database, Ctrl V. Nah, dan setelah di kolom 8 atau di angka 8 ini tadi kita enter, kita masukkan from information schema.schemata. Nah, from information _schema.schemata. Stripnya kebanyakan ini tadi ya. Hapus stripnya 2 saja cukup. Lalu kita enter. Lah, kok error? Sebentar, ini ada yang error ini. Nah, ini dia. Komanya kebanyakan, mohon maaf ya. Enter. Nah, ini dia keluar. Ini adalah nama database dari pemilik website ini. Database di kolom 6 namanya ini, Judo Print Cache. Nah, setelah kita mengetahui nama databasenya, kita melanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kita mencari nama tabel ya. Ini kan nama database saya tadi ya, sudah ketemu. Lalu kita mencari nama tabel. Caranya gimana? Nah, ini union select, yang kolom 6 tadi diganti ini. Kok kolom 6? Maksudnya ya yang kolom 6 tadi diganti group concat table name. Ya. Ctrl C. Kolom 6 yang tadi concat database saya ganti
grup concat table name. Ukuran tutup kurung ya. Nah, lalu belakangnya kita ganti juga, yaitu from information skema underscore skema the table where table ya, inilah pokoknya ya. Ctrl V. Nah, ini from information skema the tables where table skema database. Ini kebanyakan stripnya. Oke, kita enter. Nah, ini dia. Sudah kelihatan. Ini adalah nama tabel yang ada pada database tadi. Database apa namanya tadi? Judo Printcast. Nah, jadi Judo Printcast tadi, dia ini kan nama databasenya. Nah, dalam database ini ada tabelnya. Nah, tabelnya itu isinya apa? Ini isinya tabel dari Judo Cans tadi itu ya. Ada komponetes, dan bla 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 bla. Nah, ini nggak tahu saya bahasa mana ya. Yang jelas isinya ini. Nah, setelah kita mengetahui nama tabelnya, kita bisa lanjut untuk mengetahui nama kolomnya ini tadi. Nah, caranya gimana? Tinggal kita ganti yang ini tabel, kita ganti dengan kolom, column. Nah, mana lagi? Tables ini juga kita ganti kolom. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, ini dia. Isi dari tabel tersebut kita juga bisa melihat. Ini adalah kolom dari tabel tersebut. Nah, kalau kita mau mencari isi kolomnya yang tadi juga bisa sebenarnya. Nah, cuma di sini mungkin presentasi yang saya jelaskan cukup dari sini. Dan nanti untuk melanjutkan gimana cara mencari isi kolom, gimana cara mencari selebihnya, nanti kita bisa sambung ke video yang selanjutnya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salahnya atau ada kurangnya, mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.